Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dengan NIM 2019 0311 059. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ekstraksi konvensional dan non-konvensional. Ekstraksi merupakan proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstraksi substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Ekstraksi konvensional metodenya kali ini ialah perkolasi. Perkolasi itu sendiri ialah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Untuk prinsip kerja metode perkolasi ini ialah serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori yang bertujuan supaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya, dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. Selanjutnya ada alat yang digunakan untuk metode perkolasi ini. Alat yang digunakan untuk proses ekstraksinya ialah perkolator. Bisa dilihat gambarnya ini. Terus selanjutnya mekanisme kerja metode perkolasi. Menurut Farmakope Indonesia tahun 1979, penyarian dengan metode perkolasi yang kemudian dilakukan dengan tahapan yang akan dipaparkan berikut. Apabila tidak dinyatakan lain, perkolasi dilakukan dengan ada 7 langkahnya. Langkah pertama itu ada membasahi 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok dengan 2,5 bagian sampai 5 bagian cairan penyari. Kemudian langkah keduanya ada dimasukkan ke dalam bejana yang tertutup sekurang-kurangnya 3 jam. Langkah ketiganya kemudian masa dipindahkan sedikit demi sedikit yang dilakukan ke dalam perkolator sembari tiap kali ditekan-tekan secara hati-hati. Selanjutnya langkah keempat, setelah itu dituangi dengan cairan penyari secukupnya sampai cairan penyari mulai menetes dan di atas simplisia masih terdapat selapis cairan penyari. Setelah itu dituangi dengan cairan penyari perkolator, ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Selanjutnya langkah kelima, cairan dibiarkan menetes dengan kecepatan 1 ml per menit. Langkah keenamnya, tambahkan cairan penyari berulang-ulang secukupnya hingga selalu terdapat selapis cairan penyari di atas simplisia, hingga jika 500 mg per kolat yang keluar terakhir diuapkan tidak meninggalkan sisa. Dan yang terakhir, langkah ke-7, perkolat kemudian disuling atau diuapkan dengan tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius hingga konsistensi yang dikehendaki. Selanjutnya ada kelebihan dari metode perkolasi. Kelebihannya itu ada cara perkolasi yang mudah digunakan, lebih mudah dan sederhana untuk dilakukan. Selanjutnya ada perkolasi merupakan prosedur pilihan untuk kebanyakan ekstraksi tanaman seperti halnya maserasi. Dan kelebihan terakhirnya itu ada perkolasi dapat dilakukan baik skala laboratorium maupun skala industri. Untuk kekurangan dari metode perkolasi ini, 1. Simplisia harus terlebih dahulu dibasahi sebelum dimasukkan ke dalam perkolator. Yang kedua, masa simplisia dalam perkolator tergantung pada tinggi perkolator. Untuk kekurangannya yang ketiga, simplisia lebih memadat sesudah beberapa kali terjadi proses ekstraksi awal, dan hal tersebut dapat menghalangi kelancaran dari aliran pelarut. Dan yang terakhir, kekurangan metode perkolasi ini, perolehan kembali pelarut yang tertahan di dalam amplas kering itu sering memerlukan proses tambahan, dan hal yang sama berlaku untuk mengeluarkan ampas dan menarik bawah aktif dari ampas. Selanjutnya untuk ekstraksi non-konvensionalnya ada UAE atau biasa disebut dengan Ultrasound Assisted Extraction. UAE ini memiliki sifat yang non-detektif dan non-invasif, sehingga dengan mudah dapat diadaptasikan ke berbagai aplikasi.
UAE ini merupakan salah satu metode ekstraksi yang menggunakan bantuan ultrasonik atau gelombang suara, yang dimana gelombang suara tersebut memiliki frekuensi di atas pendengaran manusia, kurang lebih 20 kHz. Untuk prinsip kerja metode UAE itu sendiri, dengan mengamati sifat yang dimiliki oleh akustik dari gelombang ultrasonik yang merambat melalui medium yang dilewati. Pada saat gelombang merambat medium yang dilewati akan mengalami getaran-getaran, akan memberikan pengaduan yang intensif terhadap proses ekstraksi. Pengaduan akan meningkat osmosis antara bahan dengan pelarut sehingga kemudian akan memberikan sebuah pengikatan proses ekstraksi itu sendiri. Tujuan metode UAE ini untuk ekstraksi menggunakan gelombang ultrasonik agar dapat mempercepat proses ekstraksi. Kemudian ini alat yang digunakan metode UAE, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada mekanisme kerja metode UAE. Mekanismenya ada sampel, selanjutnya sampelnya direndam, kemudian jadi diserbukkan, kemudian dicampur dengan pelarut, selanjutnya diletakkan dalam mesin ultrasonik, dan selanjutnya hasilnya dan terakhir diuapkan. Untuk kelebihan dari metode UAE itu sendiri, kelebihannya satu, mampu mempercepat proses ekstraksi dibandingkan dengan ekstraksi thermal atau konvensional sehingga lebih efisien. Kedua, metode ini aman, lebih singkat, dan meningkatkan jumlah rendaman hasil ekstraksi. Dapat membantu juga meningkatkan efektivitas enzim yang dibutuhkan ketika ekstraksi. Yang ketiga itu ada mampu menurunkan suhu pada operasi pada ekstraksi yang tidak tahan panas, sehingga cocok untuk diterapkan pada ekstraksi senyawa bioaktif tidak tahan panas. Dan kelebihan terakhir itu gelombang ultrasonik yang ditimbulkan mampu memberikan efek kavitasi, efek panas, efek struktural yang membuat penetrasi zat terlarut ke dalam sel terjadi cepat. Kemudian ada kekurangan dari metode UAE. Kekurangannya itu ada 3. 1, harga alat yang sangat mahal. Kemudian yang kedua, membutuhkan teknisi yang kompeten dalam penggunaannya. Yang ketiga, mudah dipengaruhi oleh suhu menyebabkan meningkat atau menurunnya hasil ekstraksi. Sekian hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih.